Dari Pak Bimo sekarang. Selamat pagi Pak Denny. Mohon izin bertanya, jika di dalam perjanjian kerja tidak disebutkan mengenai ganti rugi apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja, apakah ketentuan pasal 62 UU Undang-Undang Kerja tetap berlaku? Karena selama ini ganti rugi lebih sering dibebankan kepada perusahaan yang mengakhiri hubungan kerja karyawan sebelum berakhirnya perjanjian kerja, sedangkan karyawan mengundurkan diri sebelum perjanjian kerja dan kali tidak dikenakan ganti rugi. Dari tadi ya. Oke. Mohon pencerahannya. Saya perdalam dari Pak Bimo. Pak Bimo. Jadi pasal 62 di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini itu tetap berlaku meskipun tidak dicantumkan secara tegas di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Tetap berlaku, ya. Tetap berlaku. Enak aja dan lu ngomong sembarangan. Apa yang membuat lu berpikir atau beranggapan seperti itu, kan begitu tuh pertanyaannya. Ya. Nah, karena Bapak Ibu semua di dalam aturan hukum tuh, ya, apabila terdapat sebuah klausa yang pemberlakuannya memiliki syarat tertentu. Ini sederhananya begini nih. Apabila di dalam klausa pada peraturan perundangan pemberlakuannya memiliki syarat tertentu, maka kepadanya akan dicantumkan secara khusus dalam perundangan tersebut. Penafsiran terbaliknya artinya kalau di dalam peraturan perundangan sebuah klausa tidak memiliki klausa tambahan atau penjelasan yang menyebutkan mengenai persyaratan pemberlakuan, artinya klausa tersebut berlaku mutlak. Ya. Dalam arti disebutkan atau tidak disebutkan dalam perjanjian turunannya, dalam hal ini perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB, maka dia tetap berlaku. Contoh dan contoh kan gitu tuh. Contoh kita lihat nih. Nah, di dalam UCK yang berubah dengan Perpu itu ada ketentuan tentang pelanggaran yang bersifat mendesak. Ini kan seru nih. Dahulu di dalam Undang-Undang 13 itu istilahnya dikenal kesalahan berat. Kemudian karena kesalahan berat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan tidak berlaku, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka di undang-undang yang baru istilahnya diganti. Gak jadi kesalahan berat, tapi pelanggaran yang bersifat mendesak. Isinya sama. Tetapi, nah nih, perhatikan ya. Tetapi di bagian akhir dari pasal pelanggaran bersifat mendesak di dalam UCK dan Perpu UCK itu ada klausa khusus yang menyatakan bahwa diatur di dalam PK, PP atau PKB, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, klausa-klausa yang seperti ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pelanggaran yang bersifat mendesak baru bisa dijalankan apabila telah dicantumkan di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau PKB. Artinya lagi, kalau nggak dicantumkan, perusahaan nggak sempat mencantumkan, atau perusahaan nggak ngerti, dan perusahaan beranggapan bahwa kalau undang-undangnya udah ada berarti berlaku. Iya. Nah, kan kepada si karyawan atau di perusahaan itu belum berlaku ketentuan mengenai pelanggaran yang bersifat mendesak. Ya, itu contohnya yang dipersyaratkan. Iya. Nah, pasal 62 ini nggak ada persyaratannya. Dipersyaratkan perkecualian harus cantumkan dulu, nggak ada. Sehingga tetap berlaku ya Pak Bimo. Kemudian pertanyaan berikutnya kan bicara selama ini ganti rugi sering dibebankan pada perusahaan, sedangkan karyawan tidak dikenakan ganti rugi. Sebenarnya ketentuan pasal 62 ini berlakunya kepada kedua pihak loh ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan salah sangka, jangan salah paham bahwa pasal 62 ini hanya berlaku menembak kepada perusahaan. Enggak, karena bunyi pasal 62 itu dimulai dengan dalam hal salah satu pihak, salah satu pihak dalam perjanjian kerja. Di sana nggak menyebutkan dalam hal perusahaan atau dalam hal karyawan, enggak.
salah satu pihak dalam perjanjian kerja. Nah sekarang dalam perjanjian kerja itu kan pihaknya cuma dua, sama karyawan. Artinya ini berlaku untuk dua-duanya, gitu ya. Ya. Nah bahkan sampai selesai itu pihak yang memutuskan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya kan gitu. Senilai baru formulanya langsung spesifik apa sisa kontrak itu kalau dalam bahasa hukumnya itu di sana agak panjang, tapi di sana ada kata-kata karyawan yang belum dibayarkan sampai dengan akhir sisa kontraknya ya. Jadi itu berlaku untuk kedua-duanya, cuman memang dalam praktek sangat sedikit perusahaan yang memilih berdiri untuk menuntut si karyawan. Itu sangat sedikit. Tapi apakah nggak ada? Ada. Bahkan yang saya tahu di lapangan yang banyak terjadi ini kalau karyawan yang bayar, perusahaan nuntut terus si karyawan bayar ganti rugi, ini justru terjadi pada jabatan-jabatan menengah ke atas. Oke, middle ke atas. Manajer, PM, itu malah kena. Ya kan dia dalam sebuah hubungan kerja PKWT, sebuah kegiatan tertentu. Belum selesai PKWT-nya terus dia keluar, di hijack oleh perusahaan lain. Itu sama perusahaan sudah bayar sisa kontraknya, ya kan? Atau dia ada ikatan dinas misalkan, dia suruh bayar sisa kontraknya, dan itu sukses, banyak yang sukses. Kalau terutama kalau kasusnya hijack ya, hijack itu artinya dibajak sama perusahaan lain. Biasanya kalau dalam kasus dibajak oleh perusahaan lain, itu duitnya sekarang tetap bayar, langsung bayar. Yang bayarin duitnya dari mana? Dari perusahaan baru. Stay-nya begitu. Biasanya begitu. Jadi dalam praktek ada. Cuma memang kalau apa namanya karyawan di level yang agak junior, operator itu biasanya yang gajinya masih upahnya masih marginal, di level marginal artinya di sekitaran UMK. Biasanya perusahaan jarang yang berdiri untuk melakukan tuntutan. Pertama sisi kemanusiaan barangkali, atau kedua menurut mereka juga nggak terlalu penting. Karena mungkin mereka ada perusahaan yang lebih bagus saya memastikan karyawan yang masih ada di dalam perusahaan bisa stay, bisa loyal berada di perusahaan daripada saya sibuk ngurusin karyawan yang mau keluar. Betul. Ya kan? Ada yang berpendapat seperti itu sehingga dia fokus di sana, ya kan? Tapi untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua, pada saat saya masih di Batam sekitar tahun 98-99 itu saya pernah menemukan sebuah kasus perusahaan di daerah Pulau Bintan. Itu perusahaan Jepang, mereka mencoba melakukan tes case untuk kasus ini. Jadi dituntut beneran karyawan, dituntut beneran sampai selesai putusan inkrah karena memang wajib bayar. Nah, setelah itu baru ketahuan kan si karyawan itu ternyata berasal dari keluarga nggak mampu dan sebagainya lah ya. Sampai datang ke rumah orang tuanya dan sebagainya. Pengadilan juga si karyawan kalah. Pada saat itu akhirnya perusahaan memilih untuk tidak menagihnya. Jadi tidak mengeksekusi putusan pengadilan. Karena perusahaan hanya ingin menunjukkan kepada semua karyawan yang lain bahwa kontrak itu harus dihargai. Jadi waktu itu perusahaan terus memilih untuk mengumumkan kepada di dalam internal di perusahaan, ini ya kasus dengan si karyawan operator ini sudah selesai putusan pengadilan ini dan perusahaan menang. Jadi berhati-hati pada yang lain, kita jangan meniru yang begini gitu. Tapi perusahaan tidak melakukan eksekusi. Karena kalau dieksekusi kasihan Pak, apa yang mau dieksekusi? Sepeda satu udah tua, gembos lagi, gak ada angin nih, gak ada pelak nih, gimana? Ya kan? Jadi saat itu perusahaan memilih untuk tidak melakukan eksekusi. Tapi di pengadilan menang. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu semua. Jadi ini kepada salah satu pihak berlaku untuk kedua-duanya. Demikian Pak. Pertanyaan Pak Bimo ini kan juga sebenarnya kalau level yang tadi Om Didi bilang, operator yang desain, mungkin nggak satu dua orang, mungkin ada 1 bulan bisa 5-10 gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan juga bukan hanya terkait klausul hukum, tapi bagaimana proses sebelumnya, misalnya proses rekrutmen dan proses penerapan culture di perusahaan. Kadang orang resign bukan karena memang
hal-hal tertentu. Ini kan akibat nih kalau sudah bicara gimana tuntutannya segala macam, itu kan akibat. Tapi sebelumnya ini gimana nih proses rekrutmen? Jangan-jangan kita salah pilih orang. Nah, Akhirnya ngumpulin orang-orang yang tipe betul loncat gitu ya. ya, Akhirnya itu kan menyebabkan apa ya? Kita numpuk tuh masalah. Di ujung numpuk masalah, akhirnya kita nggak pernah belajar di awal, di hulunya. ya, gitu. Jadi persis benar Pak Abi. Ya. Jadi ini maksudnya kalau saya mencoba mendalami lebih jauh, buat kita di HR, ya para praktisi, ya, Bapak Ibu semua, kita sebaiknya berusaha mencari akar permasalahan itu, ya kan? Jadi jangan melihat ada gejala, Baru. terus kita tutupin, Ya. tanpa kita tahu sebenarnya masalahnya Betul. ada di mana. Betul. Ya kan? Akarnya yang dicari masalahnya, kemudian selesaikan ini akarnya masalahnya, baru lubangnya ditutup. Betul. Kalau hanya ditutup saja, dia akan keluar dari yang lain. Iya. Ya kan? Contohnya bagaimana? Jadi si HR, mereka tadi pada saat melakukan rekrutmen, seleksi tadi, mereka harus berhati-hati. Mereka tidak boleh hanya melihat kepada hal-hal yang bersifat teknis, Betul. ya kan? Oh, kompetensinya ada kok, Dan. Ya. Dia kerjanya lulus semua, tes segala macam, apa namanya, tes tulis, tes praktek dan sebagainya, Iya. semua lulus, dah dia diterima. Tapi kurang dilihat mengenai karakter, Betul. kecenderungan pribadinya, ya, Ya. itu kurang dilihat. Ada sebuah ilustrasi yang muncul dari sebuah kisah nyata. Di sebuah perusahaan, lagi-lagi industri manufaktur di daerah Pulau Batam sana, sekitar tahun 2000-an. Pada saat mereka melakukan proses rekrutmen, ini levelnya engineer, Pak. Oh, oke. Jadi lulusan S1, orang-orang teknik. Mereka fresh graduate kan, Ya. jadi kampus rekrutmen ceritanya. Ya. Mereka tentukan nih target-target kampus. Ya. Saya nggak boleh menyebutkan nama brand kampus tertentu gitu ya. Tapi mereka mentargetkan mendapatkan dari kampus-kampus yang hebat-hebat, namanya terkenal, Sourcing lah ya prosesnya ya. antero dunia, Ya. ya. Jadi itu kampus-kampus itu didatangin. Akhirnya masuklah, direkrutlah 10 orang dari kampus-kampus ternama itu. Ya. Kampus ternama itu, ya, di pulau-pulau Wakanda sana. Nah, kemudian pada saat mereka sudah masuk, kemudian ada lagi yang 10 lagi itu direkrut dari kampus-kampus yang tidak ternama. Nah, Dia punya nama sih, ada Ya. namanya, cuman tidak ternama. belum viral. Belum viral nih kampusnya. Jadi kampusnya ada di pelosok, misalkan, Ya. ya, di daerah dan sebagainya. Kampusnya swasta, misalkan kecil, gitu ya. Ya. Kita direkrut 10. Oke. Kemudian 20 orang ini semua, jadi sarjana teknik semua ya. Itu semua dikirim ke Jepang untuk pendidikan di sana selama 6 bulan. Ya. Karena ada produk baru yang mau dibawa ke Indonesia. Dan mereka pelopor berangkat bulan ke sana dibiayai. Dan saya salah satu yang mengirim mereka ke sana prosesnya. Nah, pada saat mereka kembali 6 bulan, bahkan waktu itu mereka merekrutnya di semester akhir sebelum lulus. Ya. Jadi semester akhir, satu semester akhir itu sama perusahaan dibayarin ceritanya gitu. Ya. 20 orang itu. Begitu lulus mereka berangkat nih semua, begitu balik terusnya 6 bulan. Ikatan dinas 5 tahun ya. Ya. Dalam waktu 1 tahun setelah kembali dari Jepang, Ya. 50% dari lulusan universitas ternama di daerah di negara Wakanda itu sudah keluar ya, dengan berbagai alasan. Ada yang alasannya mau pulang kampung, ya kan? Itu kan klise ya. Ya, mau bercocok tanam. Mau bercocok tanam, ngurus orang tua, apalagi tuh. Udah lah, macam-macam lah itu alasannya. Sampai yang dia terang-terangan dia di hijack sama perusahaan. Iya. Yang rugi dibayar. Iya. Nah, itu udah 50%. Kemudian di tahun kedua, jadi 2 tahun setelah pulang dari Jepang, 100% dari kampus ternama di Wakanda itu habis. Ya, itu dia. Di akhir tahun kelima, Ya. setelah pulang dari Jepang, di tahun ke-6-nya,
10 orang yang dari universitas tidak ternama masih stay di sana. Masih stay di sana. Ya, bahkan sampai dengan perusahaan itu akhirnya pindah ke daerah Jawa, ke Pulau Jawa ini, kemudian berkembang sampai akhirnya perusahaan itu ganti nama, tutup. Itu mereka masih ada. Luar biasa. Yang 10 orang yang dari kampus tidak ternama. Ya, makanya kalau saya agak miris kalau melihat lowongan-lowongan dari teman-teman kita para praktisi HR yang menuliskan persyaratannya lulusan kampus ABC ternama, gitu. Jadi, universitas ternama. Kita harus nyari nih di negara Wakanda universitas ternama. Gitu. Ada tambahan bersertifikat halal. Nah, perusahaan bersertifikasi halal. Jadi saya miris ngeliat itu. Iya. Karena itu bukan jaminan. Betul. Ya. Dan kalau mau ditanya itu potensi isu nggak sih sebenarnya yang kayak gitu-gitu itulah yang disebut diskriminasi. Betul.